Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Arifah Rahma dari S1 PJJ Manajemen kelas MJ202 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM JPOD. Saya akan menyampaikan materi pasar dan lembaga keuangan dengan studi kasus perusahaan asuransi gagal bayar. Materi terdiri dari pertama, pendahuluan mengenai latar belakang dan contoh kasus gagal bayar asuransi. Yang kedua, peran konsumen, bagaimana masyarakat sebagai pemegang polis bisa bertindak. Yang ketiga, peran perusahaan asuransi, tanggung jawab hukum dan etika pelaku usaha. Yang keempat, peran pemerintah, khususnya OJK, dalam pengawasan dan perlindungan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di Indonesia, banyak perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, yaitu kondisi di mana mereka tidak mampu memenuhi kewajiban membayar klaim kepada nasabah. Contoh kasusnya ada di Jiwasraya, AJP Bumi Putra, Kresna Life, dan Wana Arta Life. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasannya masih lemah dan konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Padahal mereka sudah membayar premi bertahun-tahun. Nah, ini berita sumbernya dari moneykompas.com. Kemudian kita akan menganalisis terhadap peran konsumen. Yang pertama, mengetahui dan memahami haknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas informasi yang benar dan jujur, perlindungan hukum atas kerugian, serta ganti rugi atas jasa yang tidak sesuai. Kemudian, konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa. Jadi, jika terjadi sengketa, konsumen dapat menempuh jalur pertama non-litigasi dengan mediasi LAPSSJK, aduan ke OJK. Kemudian yang cara kedua ada litigasi atau melalui pengadilan dengan menggugat ke pengadilan jika mediasi gagal. Selanjutnya, peran konsumen yang ketiga adalah menolak skema merugikan. Nah, contohnya dalam kasus Jiwasraya, banyak nasabah dirugikan karena restrukturisasi yang tidak transparan. Nah, konsumen berhak menolak restrukturisasi yang tidak adil serta menyuarakan keberatan melalui forum hukum atau media. Yang keempat, konsumen kritis dan edukatif. Jadi, konsumen itu harus lebih selektif dalam memilih produk asuransi, melakukan riset, mengecek legalitas perusahaan atau izin OJK-nya, dan memantau kesehatan keuangannya. Kemudian juga harus berbagi edukasi kepada orang lain. Yang terakhir adalah solidaritas konsumen. Mungkin mereka dapat membentuk komunitas nasabah korban, dan komunitas ini berperan untuk mendorong penyelesaian bersama, menyuarakan kasus ke publik, hingga menempuh gugatan class action jika perlu. Nah, kesimpulannya, peran konsumen bukan hanya sebagai pihak yang pasif dan dirugikan, tetapi harus aktif, kritis, dan sadar hukum. Dalam menghadapi kasus gagal bayar, konsumen perlu yang pertama menuntut hak secara hukum, menolak tawaran yang tidak adil, mendorong reformasi regulasi, serta menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap perusahaan dan OJK. Dengan begitu, konsumen dapat turut mendorong perbaikan sistem asuransi yang lebih adil, transparan, dan aman bagi semua pihak. Kemudian ada peran perusahaan asuransi. Yang pertama, mematuhi kontrak atau fakta san servanda. Perusahaan wajib mematuhi perjanjian polis asuransi sebagai kontrak yang sah. Dalam hukum perdata, kontrak tersebut mengikat secara hukum dan harus dihormati. Kemudian, transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan wajib menyampaikan informasi keuangan dan kondisi investasi secara jujur kepada publik. Dalam banyak kasus ditemukan laporan keuangannya itu tidak transparan, serta praktik investasi yang berisiko tinggi tanpa pelaporan yang tepat. Kemudian perusahaan asuransi juga harus melaksanakan Good Corporate Governance atau GCG. Perusahaan wajib menerapkan prinsip GCG, yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Kemudian menyusun skema penyelesaian yang adil. Perusahaan seharusnya menyusun mekanisme penyelesaian yang transparan dan berpihak kepada nasabah, seperti program restrukturisasi yang disetujui konsumen, dan pengembalian dana sebagian atau buyback dengan itikat baik. Nah, selanjutnya perusahaan harus bekerja sama dengan OJK dan pemerintah. Nah, perusahaan wajib menyerahkan data dan laporan keuangan dengan jujur kepada OJK, mengikuti proses penyelesaian seperti likuidasi atau pengalihan ke perusahaan baru jika sudah tidak mampu membayar. Kemudian memberi ganti rugi atas kelalaian. Berdasarkan POJK nomor 6 garing POJK 07 garing 2022, perusahaan jasa keuangan atau PUJK wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh kelalaian direksi atau pegawai serta tindakan yang melanggar hukum di sektor jasa keuangan. Jadi kesimpulannya, perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan sosial untuk yang pertama menjalankan perjanjian dengan nasabah, yang kedua menjaga keuangan dan investasi dengan prinsip kehati-hatian, yang ketiga transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangan, yang keempat, menyelesaikan masalah gagal bayar secara adil. Dan yang terakhir, tunduk pada regulasi OJK. Jika peran ini tidak dijalankan, dampaknya bukan hanya kerugian finansial bagi nasabah, tapi juga krisis kepercayaan terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Yang terakhir ada peran pemerintah dalam hal ini OJK. Yang pertama, pengawasan dan penindakan. OJK memiliki tugas utama mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan, termasuk asuransi, agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat. Namun, pada banyak kasus, pengawasan OJK masih belum maksimal. Yang kedua, perlindungan konsumen. OJK berwenang menuntut atau memerintahkan kompensasi kepada konsumen berdasarkan peraturan OJK nomor 6 garing BOJK 07 garing 2022 yang berbunyi, pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kelalaian, kesalahan, atau perbuatan melanggar hukum oleh direksi, pegawai, atau pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, penyelesaian sengketa. OJK juga memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui yang pertama pengawasan proses restrukturisasi polis, yang kedua penunjukan kurator untuk likuidasi aset, dan yang terakhir fasilitasi pengalihan polis seperti yang dilakukan dalam pengalihan Jiwasraya ke IFG Life. Kemudian yang keempat, edukasi dan literasi keuangan. OJK juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat agar paham terkait risiko produk asuransi yang berbalik investasi, hak dan kewajiban sebagai pemegang polis, serta cara mengajukan pengaduan melalui kanal resmi OJK atau LAPS SPK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dan yang kelima, penegakan hukum. Nah, contohnya dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya Pro-Life, OJK memberikan sanksi administratif seperti pembatasan kegiatan usaha, memberikan perintah tertulis kepada pemegang saham pengendali untuk menyelesaikan permasalahan keuangan perusahaan, dan mencabut izin usaha setelah perusahaan gagal menyusun rencana penyihatan keuangan yang layak. Kesimpulannya, OJK memiliki peran sentral dan strategis dalam mengawasi dan menindak perusahaan asuransi yang gagal bayar, menjamin hak konsumen baik melalui mediasi maupun proses hukum, menegakkan regulasi dan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang lalai, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian dalam memilih produk asuransi. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang studi kasus perusahaan asuransi gagal bayar. Kita dapat simpulkan bahwa konsumen harus aktif dan sadar hukum, perusahaan harus profesional dan bertanggung jawab, pemerintah, khususnya OJK, juga harus tegas dan proaktif dalam pengawasan. Dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak, kita dapat mendorong terbentuknya sistem asuransi yang lebih adil, aman, dan dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.